Selama 2 tahun terakhir, para nelayan di Pangandaran, Jawa Barat, mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak, BBM, bersubsidi. Kebijakan baru yang mewajibkan penggunaan barcode dalam pembelian BBM di SPBU dianggap memberatkan mereka. Meskipun sudah diberikan kartu nelayan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, sejumlah nelayan mengaku terhambat dalam memperoleh BBM karena diduga ada permainan oknum pegawai SPBU yang mencuri barcode milik nelayan. Saapudin, Ketua Rukun Nelayan Pangandaran, mengungkapkan kecurigaannya terhadap praktik curang yang diduga dilakukan oleh oknum pegawai SPBU. Modus yang terjadi, menurutnya, adalah dengan tidak melakukan scan barcode, melainkan hanya memotret barcode nelayan. Hal ini memungkinkan oknum tersebut untuk menggunakan kuota BBM bersubsidi milik nelayan untuk dijual kepada pihak lain demi keuntungan pribadi. Sejumlah nelayan juga melaporkan bahwa mereka mendengar kabar ada oknum karyawan SPBU yang diamankan oleh Polres Pangandaran beserta barang bukti BBM bersubsidi yang diduga digelapkan. Mereka berharap tidak ada lagi pembatasan pembelian BBM menggunakan barcode, dan cukup menggunakan kartu nelayan Kusuka yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Pangandaran. 2 tahun ke belakang lah. 2 tahun ke belakang. 2 tahun ke belakang udah susah. Alasannya apa katanya? Alasan kan kuota katanya. Kuotanya. Permainan kayaknya sih ada. Permainan di pom-pom masing-masing, cuman nggak semua pom lah. Ada 1-2 yang bisa main kayak gitu. Kadang-kadang kan barcode, kalau pakai barcode di scan lagi sama pegawai pom. Nanti ada yang nggak bawa barcode, beli banyak dikasih asal ada fee. Pakai barcode nelayan, belinya banyak, dijual ke luar kayak gitu. Untuk kepentingan apa? Ya, kepentingan pribadi, jual beli dirinya. Tahu dijual kemana-mana nggak tahu. Berarti sangat merugikan itu ya? Sangat merugikan sekali. Contohnya saya kemarin baru bikin 5 hari bikin barcode. Kenapa kuota udah habis? Padahal gitu. baru beli paling 50 literan lah. 5 hari berangkat, 3 hari 50 literan. Pas mau beli lagi kuota udah habis. Saya pertanyakan langsung ke KKP, ke Dinas Kelautan. Jawabannya nanti ditanyain ke pihak pomnya. Dari pihak pom langsung bikinin barcode baru. Oh gitu. Cuman Biasanya jatahnya dari per 1 bulan itu 1050 liter. 1 bulan. 1 bulan. Akang cuma bisa berapa? Kemarin 50 liter udah habis kuota. Baru 5 hari bikin, memperpanjang itu. Ya pingin dipermudah lah nelayan, kasihan, apalagi kalau yang berangkat pada kosong kan kadang-kadang gimana gitu buat beli bensin juga. Ini udah nggak ada ya buat beli bensinnya, buat dari pinjem ke tangga, di pomnya dipersulit kayak gitu. Nah, pakai kartu Kusuka aja. Buat apa ini ada kartu anggota nelayan tapi harus bikin barcode? Apa gunanya kartu anggota ini? Ini kan yang ngeluarin KKP. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, DKPKP, Pangandaran, Sarlan, mengungkapkan bahwa dasar aturan pembelian BBM bagi nelayan memang diatur dalam Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023. Berdasarkan aturan tersebut, nelayan diwajibkan menyertakan beberapa syarat, di antaranya kartu Kusuka, struk nelayan, dan spesifikasi alat tangkap nelayan untuk kapal di bawah 5 gigaton. Banyak beberapa yang laporan nelayan, seperti minggu kemarin juga kita dapat laporan bahwa nelayan itu merasa kaget ya, karena kuota mereka yang selama 1 hari itu sudah banyak yang digunakan dalam 1 hari itu. Misalnya nelayan membeli BBM 20 liter, tetapi begitu dia datang ke SPBU itu lagi, itu sudah tidak bisa dipergunakan. Artinya sudah ada yang memakai rekomendasi itu. Ada yang menggunakan barcode itu ya? Bisa jadi seperti itu. Kita juga nggak bisa melihat dari mana ini kesalahannya, atau memang ada oknum di SPBU-nya atau gimana, atau kesalahan sistem. Yang pasti itu sering terjadi, sering melaporkan nelayan mengeluh
saya harus pulang pergi membuat surat rekomendasi dan ini sudah tidak berlaku, kuotanya sudah habis begitu. Di lapangan juga terjadi trouble yang tidak mereka inginkan, mungkin mereka juga sering berkeluh kesah kepada saya dan menyampaikan, Pak, buat apa itu kartu Kusuka? Atau semuanya juga sama bahwa kita ini diberikan identitas kartu Kusuka. Kenapa kita juga harus memberikan harus meminta surat rekomendasi untuk beli BBM di BBM gitu. Walaupun memang kita tahu juga banyak kelemahan di sana, mereka juga tahu apa yang terjadi. Jadi mereka juga sering bercerita kepada saya bahwa kartu mereka juga sering dipakai, rekomendasi mereka juga sering dipakai. Ya kita juga nggak tahu dari dinas ya apa yang membuat itu menjadi trouble. Yang intinya mungkin kita dari pemerintah mengatur itu biar semuanya tertib. Tapi kalau di lapangan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ya kita juga tidak bisa lepas dari pemantauan kita ya. Artinya kita hanya memberikan rekomendasi sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh PPM Migas kepada kita. Saya hanya bisa memberikan himbauan dan harapan kepada semua pemilik SPBU agar teman-teman nelayan ini dibantu dengan baik. Kalau mereka sudah membawa surat rekomendasi, apalagi berikan pelayanan yang baik. Jangan sampai nelayan dipakai alat oleh mereka, mohon maaf, oleh oknum atau siapapun saja. Karena mereka memperoleh itu juga melakukan usaha yang cukup luar biasa dengan kondisi yang memang lelah, capek, harus membuat rekomendasi. Apalagi kita kalau Sabtu Minggu itu kan banyak teman-teman karyawan yang di luar kota juga nelayan harus buat rekomendasi, itu kan kasihan. Jadi saya berharap kepada pengelola SPBU agar diprioritaskan lah, yang penting tidak disalahgunakan, yang memerlukan bantuan, memerlukan hak ya berikan haknya. Jika itu bukan nelayan jangan dikasih sama rekomendasi nelayan. Artinya itu hanya bisa diberikan kepada teman-teman nelayan. Jangan ini ada fasilitasi, ada rekomendasi, karena sekarang juga harus pakai barcode katanya orang beli Pertalite, Pertamax, itu kan jelas lah kalau nelayan berikan ke nelayan, kalau bukan nelayan jangan diberi gitu. Kalau mereka apalagi tidak bawa barcode, kasihan. Jadi nelayan sudah benar-benar melakukan kewajibannya, membuat rekomendasi, ini salah gunakan oleh orang lain. Sementara itu, terkait dugaan kasus penggelapan BBM bersubsidi ini, pihak Polres Pangandaran belum memberikan keterangan resmi mengenai penyelidikan lebih lanjut. Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan berharap solusi yang lebih mudah bagi nelayan dapat segera diterapkan, agar mereka tidak terhambat dalam mendapatkan bahan bakar yang menjadi kebutuhan utama mereka untuk melaut.